A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembang 8 ya. Kita banyak bicarakan tentang pentingnya alam, pentingnya bergerak-gerak, kan itu aktivitas yang aktif, gerakan yang aktif, gerakan fisik yang aktif sangat memicu motorik yang bagus dan juga memicu pertumbuhan organ. Motorik bagus menunjukkan perkembangan organ yang baik. Kemudian hal penting lainnya juga sayur, makanan yang sifatnya sederhana itu sangat penting ya, tidak mengenalkan pada makanan yang sifatnya olahan, mengenalkan makanan memperbanyak, bahkan menjadikan konsumsi utama, tidak menambahkan bahan tambahan yang lain. Itu adalah juga yang utama mempengaruhi kesehatan tumbuh kembang yang sangat bagus baik secara mental maupun secara fisik. Pertumbuhan fisik itu mempengaruhi pertumbuhan mental. Apa yang kita berikan secara fisik, makanan itu adalah pertontonan, pertunjukan pembentukan mental itu sendiri. Kita juga sudah membicarakan tentang pentingnya oksigen dalam kehidupan anak-anak kita ya. Penting sekali anak-anak memperoleh oksigen yang baik. Ketika anak-anak bergerak secara aktif, maka tidak mungkin anak-anak tidak suka air putih, tidak mungkin anak-anak tidak suka makan ya. Kemudian hal lain yang perlu dibicarakan adalah memberikan ruang pada anak-anak karena mereka masih kecil, tentu saja mereka belum mengenal banyak dunia. Banyak bergerak berarti menumbuhkan logika, menciptakan logika dasar dalam diri anak-anak kita. Logika dasar itu apa? Kenapa anak-anak sering kali tidak bisa terkontrol, tidak bisa dikontrol? Karena mereka sering di dalam ruangan, bahkan 100% mendekati 100%, 99% selalu sering dalam ruangan, sehingga tidak terlalu banyak menstimulus mereka bergerak. Dari situ logika dasar bisa tidak terbentuk. Okay? Bisa jadi tidak menjadikan anak yang bergerak di dalam ruangan lebih banyak dalam ruangan tidak cerdas, tidak. Tapi kita bicarakan tentang logika dasar yang nanti akan bisa kita lihat ketika anak-anak sudah semakin besar. Karena tidak punya akar yang baik, maka pertumbuhannya itu juga akan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakannya, keadilan-keadilan diterapkannya juga bisa jadi berbeda ya. Nah, ketika anak kita bermain di luar ruangan seperti ini yang memberikan kebebasan pada mereka dan karena alam ya, memberikan kondisi yang tidak seperti di rumah yang tertata dan sebagainya. Anak-anak jatuh memberikan mereka pemahaman, oh yang disebut berhati-hati seperti ini, oh kalau tidak begini seperti ini, dan itu dilakukan di luar ruangan. Maka kalau dalam ruangan, karena di ruang tertutup, itu bisa memberikan kesan lebih mudah trauma daripada ketika di alam terbuka ya. Itulah kekuatan alam, karena alam diciptakan oleh Allah yang luar biasa, maka alam punya kekuatan yang luar biasa yang disebut dengan riangnya hati, kegembiraan, sehingga itu meringankan ketika anak dalam masa berproses. Kemudian ketika anak bergerak dengan bebas, membentuk logika dasar di antaranya tadi ada sebab ada akibat berarti di situ ya. Kemudian di situ juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak tentang hubungan ya. Ketika kita memulai dengan doa, kita akan diberi keselamatan semacam itu. Ketika kita tidak berhati-hati, maka kita akan di dalam sebab dan akibat tentu aja di situ ada hubungan ya. Ada banyak yang bisa kita pelajari dengan membiarkan anak-anak bergerak bebas. Anak-anak akan lebih terkontrol, lebih cepat tumbuh pemahamannya ketika anak-anak terbiasa bergerak bebas, belajar dari alam. Okay? Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan ketika anak sedang tumbuh adalah memberikan ruang yang besar, karena mereka adalah makhluk yang baru, mereka belum mengerti banyak hal. Tentu wajar jika mereka melakukan banyak kesalahan. Yang disebut dengan belajar itu memberikan ruang yang lebar, ruang yang besar kepada anak-anak untuk melakukan proses belajar itu sendiri. Dalam proses belajar tentu saja ada yang disebut dengan kesalahan, dan kesalahan itu akan terbuka lebar. Apa basicnya? Allah Maha Suci, kita tidak suci. Jadi para bunda, para ibu, para mama seringkali menuntut kesempurnaan tanpa disadari, menuntut perfeksionitas. Kenapa akhirnya nanti anak-anak kita suka membantah kita, atau nanti anak-anak kita juga tumbuhnya jadi traumatis atau nagging, gampang ngomel, mengeluh. Di antaranya karena kita sendiri yang menumbuhkan sifat-sifat itu ya. Ingat, Allah tidak sempurna, maka Allah tidak sempurna, maafkan saya. Allah Maha Suci, maka kita tidak sempurna. Kita ini tidak sempurna, anak-anak kita juga tidak sempurna. Belajar itu berarti tentang menjadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Tentu di situ prosesnya ada yang namanya kesalahan. Sama seperti kita dengan kesalahan kita bisa jadi lebih baik, bukan? Begitu juga dengan anak-anak ya. Nah, kemudian hal lain yang perlu diperhatikan dalam tumbuh kembang untuk menciptakan anak-anak yang baik, sebetulnya pendidikan ada yang dilihat dan didengar oleh mata secara langsung. Kita boleh menasihati sebanyak apapun, tapi jika perbuatan kita ternyata tidak mencerminkan apa yang kita ajarkan, ketika itulah anak-anak akan tumbuh dengan
Kenapa anak-anak tidak mendengarkan di usianya yang sudah 2 tahun? Anak-anak tapi tidak bisa mendengarkan nasihat kita. Anak-anak tidak bisa melakukan apa yang kita minta. Sebenarnya di situ jelas ya, anak itu adalah fotokopi cermin kita. Nah, menjadi orang dewasa itu sulit karena kita melalui banyak hal membuat kita jadi defensif, banyak melindungi diri. Nah, ketika kita menjadi pribadi yang defensif, maka anak kita juga akan defensif ya. Defensifnya anak-anak banyak dengan pura-pura tidak mendengar dan tidak mendengarkan ya. Ada yang sampai tuli betulan karena terlalu sering tidak mendengarkan ibunya, dipanggil tidak pernah ngereken, pura-pura tidak dengar, hanya dia tuli sungguhan ya. Itu apa, sebesar itulah, sehebat itulah manipulasi otak kita. Nah, konteks yang ingin disampaikan adalah ketika kita berbeda pendapat dengan pasangan kita di depan anak-anak, nah apa yang kita ingin ajarkan ya, ketika kita ingin anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Luar biasa itu definisinya adalah bijaksana. Luar biasa itu adalah definisinya adalah berperspektif keadilan, santun, sabar, bersyukur. Nah, di situ pengajarannya ya, ketika kita sedang berbeda pendapat di depan anak-anak. Boleh berbeda pendapat di depan anak-anak. Nah, kenapa? Karena di situ anak-anak akan belajar manajemen. Kenapa akhirnya ketika remaja anak-anak tidak mau terbuka pada kita? Karena kita pun tertutup kepada anak-anak kita. Karena kita tidak memperhatikan mempertontonkan kepada anak-anak bagaimana cara mengelola masalah, sehingga anak-anak pun juga terbiasa nyaman dengan dirinya sendiri. Entah apapun alasan kita, pertimbangan kita, ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan di antara kita sendiri dengan pasangan, tapi juga ada banyak hal yang bisa kita pertontonkan. Hanya perbedaan-perbedaan kecil, pakai sandal, ayah bilang sudah popo iku, ibu bilang jangan yang ini, wis nunda. Nah, dari situ ya, bagaimana cara kita bisa mengeflorkan dengan cara yang baik, itulah pendidikan yang sebenarnya yang akan membentuk karakter. Seperti makanan ya, akan mempengaruhi pertumbuhan, itu akan mempengaruhi perkembangan akan mempengaruhi pertumbuhan. Terakhir kita bikin endap ya. Nah, sama seperti itu juga bagaimana cara kita mempertontonkan permasalahan kita, perbedaan pendapat kita, itu baru sebatas dengan orang tua ya. Itu akan mencerminkan pola asuh kita yang akan mempengaruhi hasilnya. Nah, dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.